Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play a little. Cerita kali ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh seorang laki-laki bernama Lekjan. Di sini diceritakan bahwa keadaan ekonomi keluarga Lekjan sedang mengalami keterpurukan dan banyaknya lilitan hutang sehingga mengharuskan Lekjan untuk melakukan pesugihan. Tapi ketika ia memutuskan untuk melakukan pesugihan ini, seluruh keluarganya tidak ada yang tahu. Ia pamit ke keluarga hanya untuk mencari pekerjaan keluar kota, agar bisa melunasi hutang-hutang dan menebus sertifikat rumah yang digadaikan di bank. Lekjan mengatakan bahwa melakukan pesugihan ini benar-benar tidak gampang. Banyak resiko yang harus diambil, salah satunya ialah tumbal. Untuk tumbalnya bebas, bisa dari anggota keluarga, anak, istri, saudara, atau diri sendiri. Tapi untuk pesugihan ini, Lekjan sendirilah yang akan menjadi tumbalnya. Ada juga persyaratan mutlak yang harus dilakukan bagi mereka yang sudah bertekad mengambil pesugihan ini. Saya awalnya dibantu juru kunci Gunung Kawi. Kemudian saya disuruh mandi dan disumpah untuk tidak mundur di tengah ritual-ritual nanti. Ucap Lekjan. Setelah dimandikan dan disumpah, Lekjan kemudian dibawa ke suatu tempat di tengah Gunung Kawi dan diharuskan bersemedi di tempat itu selama 9 hari 9 malam. Jika nanti di malam Jumat Wage sampai ditemui sesosok makhluk atau demit, jangan sampai takut atau mundur. Dan jika ujian tersebut sudah selesai, sampai akan ditemui oleh sesosok perempuan yang akan dijadikan istri dan yang akan sampai setubuhi untuk semalam. Ucap juru kunci Gunung Kawi. Selesai juru kunci memberikan arahan, ia pun menghilang. Lekjan terkejut karena setelah itu tiba-tiba Lekjan sudah berada di tengah hutan Gunung Kawi. Lekjan pun mulai membulatkan tekad untuk bersemedi. Awalnya ia hanya duduk bersila di atas gundukan batu. Tiba-tiba angin kencang menghantamnya dengan kuat. Di situ Lekjan hampir terjungkir ke tanah. Hari pertama menjelang malam, terdengar suara khas dari Gunung Kawi yang sangat mencekam. Di hatinya terbesit perasaan ingin membatalkan semedi itu, tapi teringat keluarganya yang harus hidup makmur dan lepas dari utang-utangnya. Lekjan pun membulatkan tekad kembali untuk melanjutkan bersemedi. Saat saya bersemedi, tiba-tiba saya ditemui oleh sosok kolong wewe yang mendekat ke arah saya. Dengan baju putih dan payudaranya yang menggelewer sampai ke perut. Dan lidahnya yang menjulur panjang ke arah saya. Saya hanya bisa diam dengan tubuh yang bergetar saking takutnya. Setelah kolong wewe, datang lagi penampakan anak kecil yang bermain-main di sampingnya sambil terus mengejeknya. Ujian di hari pertama bisa saya lewati. Kemudian hari kedua ujiannya berbeda lagi. Ada sesosok binatang buas seperti macan loreng yang menerkam saya. Lalu ada juga sosok lutung yang hitam pekat menghampiri dan mendekap saya sangat kuat. Setelah itu, ia menghilang. Di malam ketiga ada lagi penampakan yang kata orang awam disebut weden usus atau kuyang. Makhluk ini baunya sangat anyir seperti darah yang menyengat ke hidung. Sampai-sampai saya hampir muntah saat itu menciumnya. Belum selesai sosok kuyang menghampiri, Lekjan pun dikejutkan dengan kehadiran pocong yang hampir menggagalkan semedinya. Pocong itu meludahi wajah Lekjan yang rasanya sangat panas. Ujian demi ujian ia jalani, sampailah di hari akhir. Di hari itu, Lekjan ditemui sesosok wanita cantik, berpakaian layaknya ratu kerajaan. Bajunya berwarna kuning, berhias emas, dan memiliki mahkota. Wanita itu mendekati Lekjan dan tersenyum yang membuat Lekjan lemas dan berkeringat. Wanita itu berkata, "Mas, datang ke sini mempunyai keinginan apa?" Lekjan pun menjawab bahwa tujuannya yaitu mengambil pesugihan. Wanita itu pun bertanya lagi. "Mas sudah tahu siapa saya?" Di situ Lekjan hanya menggeleng kepala yang menandakan bahwa ia tidak mengetahui siapa wanita cantik itu. Sambil tersenyum, wanita itu menjelaskan dengan halus. "Saya ini pemilik pesugihan yang Mas ingin ambil, dan saya ini yang bakal menjadi istrinya Mas." Lekjan kaget sekaligus terpaku dengan kecantikan wanita itu.
Lekjan pun dibawa ke kerajaan dan mereka dinikahkan sampai dengan proses berhubungan badan di sana. Setelah semua proses dilaksanakan, lalu Lekjan diantar pulang sampai ke muka teras rumahnya. Wanita itu meminta Lekjan menyiapkan satu buah ruangan atau kamar kosong dan dirinya akan datang setiap malam Jumat Wage untuk mengantarkan uang dan memenuhi kebutuhan dan hasrat bersama Lekjan. Lekjan pun mulai menyiapkan dan membersihkan ruangan yang tadinya ruangan itu adalah tempat penyimpanan barang bekas, dan tempat itu kemudian dialasi dengan tikar. Setelah kamar disiapkan, Lekjan disuruh menyiapkan ayam pancawarna, kemenyan Arab, candu, kopi hitam pahit, dan segelas air putih yang dibacakan beberapa mantra. Setelah segala persyaratan saya laksanakan, di malam Jumat Wage Bunda Ratu berkunjung ke kamar yang sudah saya siapkan dan para anak buahnya membawakan saya sekeranjang uang. Waktu demi waktu pun berlalu. Lekjan mengaku sudah 4 kali dikirimkan uang dalam kurun waktu 1 tahun. Uang hasil pesugihan itu selain dipakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, uang itu juga dipakai untuk menolong orang lain yang ingin meminta bantuan berupa materi. Meskipun setelah melakukan pesugihan itu kehidupan Lekjan bertaburan harta, tapi harta itu akan diambil kembali oleh Bunda Ratu jika Lekjan telah meninggal nanti. Saya sendiri yang akan menjadi budaknya untuk membantu di istana yang beliau miliki. Tapi jika ada yang meneruskan dari pesugihan ini, maka pesugihan akan terus berlanjut. Tapi jika tidak, ya sudah, akan berakhir sampai saya meninggal dunia. Lekjan pun juga mengatakan, sekali orang sudah terlanjur membuat pesugihan atau perjanjian dengan demit, maka orang itu tidak bisa lepas dari jerat itu. Orang itu tidak akan bisa mengakhirinya, meskipun dibantu oleh kiai atau paranormal. Jika sudah ditulis nama orang tersebut dalam perjanjian, maka pesugihan itu tidak bisa disudahi. Maka dari itu, Lekjan pun mewanti-wanti. Jika ada jalan yang bisa dilakukan selagi itu halal, maka lakukanlah. Jangan sampai mengambil keputusan untuk melakukan pesugihan. Penyesalan memang datang di akhir waktu. Maka dari itu, saya sarankan jangan sampai melakukan pesugihan seperti yang saya lakukan. Berjalanlah di jalan yang benar.